Bab 2, masih bisa mengalahkanmu. Tidak. Setelah terdiam beberapa detik, Sean perlahan menggelengkan kepalanya. Sikap Tio agak terlalu dipaksakan agar tampak sungguhan. Sikap pria itu tidak seperti Tio yang dulu dia kenal. Ayo kita lihat siapa yang baru saja bangun. Kemudian, seorang pemuda memasuki kamar Sean. Dia tampan dengan senyum jahat di wajahnya. Tidak hanya itu, dia mengenakan jubah gelap dan membawa pedang yang sangat besar. Jubah itu tampak mewah dan dihiasi dengan garis-garis emas berkelok-kelok, bagai naga yang sedang terbang tinggi. Pedang raksasa itu sangat berat, tajam, dan terlihat mengerikan. Jubah dan pedang itu membuat si pemuda terlihat heroik. Melihat pemuda itu, Sean sedikit menyipitkan mata. Pemuda itu adalah Hawk Eason, putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Hawk sudah sejak lama mendambakan Nora. Dia tidak pernah menyerah meskipun Nora telah bertunangan dengan Sean. 2 tahun ini, Hawk sudah berkali-kali mengunjungi keluarga Perkins di siang bolong. Di hadapan Sean, dia bersekongkol dengan May Perkins, ibu Nora, untuk menyingkirkan Sean dari keluarga Perkins. Jika bukan karena Nora, mereka mungkin sudah berhasil. Sean mengamati penampilan Hawk. Tatapan dingin kembali melintas di matanya. Cocok untuk jenderal terhebat pedang penjaga. Aku penasaran apa kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu sungguh tidak takut mati? Seru Sean yang sejenak membuat Hawk terperangah. Apa dia sudah tidak bodoh? Namun, setelah keterkejutannya, Hawk kembali meremehkan Sean. Menurut cerita, Sean dulu sangat berkuasa di Angkatan Darat. Jika tidak, dia tidak akan dihargai oleh Xavier. Tapi itu semua tinggal sejarah. Sean sekarang cacat tanpa kekuasaan maupun kejayaan. Tapi Hawk adalah putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Kenapa dia harus takut pada orang cacat di hadapannya ini? Sean, meskipun telah sadar, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tetap saja cacat dan terikat pada kursi roda. Aku tidak tahu kau dulu seperti apa, tapi sekarang kau adalah orang cacat yang bergantung pada keluarga Perkins. Bahkan saat aku memakai pakaian dan mengambil barang-barangmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dan aku akan memeluk tunanganmu, Nora, di masa depan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu hanya bisa melihatnya terjadi dari kursi rodamu yang menyedihkan. Sayang sekali. Hawk tertawa sambil bermain-main dengan pedang penjaga, lalu tiba-tiba dia meletakkannya di leher Sean. Kamu berada di bawah kendaliku sekarang, dan aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Mata Hawk penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Sebelumnya, pedang penjaga telah menemani Sean dalam pertempuran yang tak terhitung banyaknya, tetapi sekarang pedang itu berada di lehernya. Apa yang dulunya merupakan kejayaan sekarang menjadi lelucon. Pikiran Sean dipenuhi amarah. Tetapi saat ini kakinya hanya memiliki sedikit kekuatan sehingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Melihat hal itu, Hawk tidak kuasa menahan tawa. Namun, sedetik kemudian, mendadak tawa itu terhenti. Sean mengulurkan tangannya dan memegang pedang penjaga di antara jemarinya. Dia menatap Hawk datar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Aku tidak terkalahkan dalam pertempuran. Bagaimana denganmu? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Sean mengibaskan pedang penjaga. Boom! Pedang penjaga langsung terpental jauh. Hawk ketakutan mendapati tangannya mati rasa saking terkejutnya. Kamu bilang apa? Hawk tiba-tiba melangkah maju, meraih kerah baju Sean, dan menggertak sambil bertanya. Kamu berani mengancamku? Kakimu cacat dan hanya kedua tanganmu yang masih kamu miliki. Katakan apa yang bisa dilakukan oleh tanganmu selain menggapai dan meminta sesuatu dari keluarga Perkins. Hawk memelototi Sean dengan tatapan penuh rasa jijik. Plak! Setelah Hawk mengatakan itu, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Akibat tamparan itu, Hawk terlempar mundur dan jatuh tepat menabrak meja. Jejak telapak tangan secara perlahan muncul di wajahnya. Sean menampar Hawk dan perlahan dia mengangkat telapak tangan kanannya yang ramping. Aku masih bisa menamparmu tahu. Dia tenang, matanya tampak tidak acuh. Beraninya kau memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Keluarga Eason memiliki banyak uang dan kekuasaan. Mampuslah kau. Saat Hawk kembali dari rasa terkejutnya, dia mengacungkan tangan menunjuk Sean dan menyumpah. Lalu,
Saat para pengawalku datang, keluarga Izen akan menghilang dari kota Riverfall. Wajah Son muram dan nadanya acuh tak acuh. Kau! Hawk begitu marah dan hendak menyerang. Ada apa ini? Tepat saat itu, muncul seorang wanita parubaya. Wanita itu memiliki mata sipit, bibir tipis, dan kesombongan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia adalah May Perkins, ibu Nora. Dia juga merupakan calon ibu mertua Sean. Bab